My name is Amasaya Sinaga from line C Epsilon 1. Now I will do the practical exam for religion and English. After this, uh, I will do the prayer of Our Father, and then the prayer of Hail Mary, and then the prayer of the Glory. I will say it in English. After prayer, I will start reading Holy Bible from Luke 20, verses 9 until 14. Uh, I will read it in Indonesian. And lastly, I will pray for religious diversity in Indonesia with Indonesian language. Now I will start to prayer of Our Father, Hail Mary, and the Glory. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the of the hour death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, I will read the Bible from Luke 20 verses 9 until 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdoa dan dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri sendiri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Renungan. Pada masa itu, orang Farisi merupakan orang yang dianggap suci, saleh. Mereka selalu menjalankan kewajiban agama. Sedangkan pemungut cukai pada masa itu dianggap sebagai orang jahat. Karena pemungut cukai merupakan kaki tangan pemerintahan Romawi. Dan juga pemungut cukai pada masa itu suka memeras harta rakyat. Contoh pemungut cukai adalah Matius dan Zakheus. Di dunia ini ada manusia yang menganggap dirinya tinggi dalam status sosial.
seperti kekayaan dan ketenaran. Tetapi Allah tidak menilai derajat manusia berdasarkan status sosial seperti kekayaan dan ketenaran itu. Allah juga tidak menganggap manusia itu benar, tetapi Allah meninggikan setiap orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk meminta ampun seperti kekayaan dan ketenaran. Tetapi Allah tidak menilai derajat manusia berdasarkan status sosial seperti kekayaan dan ketenaran itu. Allah juga tidak menganggap manusia itu benar, tetapi Allah meninggikan setiap orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk meminta ampun akan dosanya seperti yang tertulis pada ayat 14 tadi. Tetapi Allah juga akan merendahkan orang yang meninggikan dirinya di hadapan Allah, seperti yang dikatakan oleh orang Farisi, di mana orang Farisi itu merasa bahwa dirinya benar, baik, karena selalu menjalankan kewajiban agama. Pada perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, kita diajarkan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah, karena Allah akan meninggikan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu agar orang-orang yang tidak memiliki agama tetapi percaya akan Engkau ya Bapa. Hanya Engkaulah yang tahu seberapa besar iman orang tersebut. Bimbinglah mereka ya Bapa, agar bisa sampai ke jalan keselamatanmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya ada pantun. 2-3 ikan mas. Arigato gozaimasu.